Banyak orang memilih laptop chip biru, nggak kalah banyak yang milih laptop chip merah. Sebagian elitis pun milih laptop apel kegigit. Tapi, apa kabar mereka yang milih laptop berisi naga? Apakah masuk akal ngeluarin uang 20 jutaan demi laptop berstiker naga emas? Di video ini rasanya kita coba untuk nggak terlalu teknis bahas sistem chipsetnya sendiri karena udah diulas di video-video sebelumnya di berbagai channel, termasuk review Asus VivoBook S15 dari kami, entah mana yang rilis duluan. Kita akan berusaha fokus soal apa yang bisa membuat Yoga Slim 7X Elite ini unik di antara laptop 20 jutaan lainnya. Suka dan duka pakai Windows on ARM per kuartal 4 2024, sekaligus jawab beberapa pertanyaan dari viewers. Sejujurnya dari segi hardware di luar chipset nyaris tidak ada perbedaan. Laptop ini tipikal Yoga Slim 7 series dari Yoga, yakni sebuah laptop Yoga yang nggak bisa nge-yoga alias nggak bisa di-flip jadi tablet. Tapi untungnya masih punya touchscreen OLED super keren. Beda sama VivoBook S15 yang belum punya touchscreen. Tapi kata orang memang kurang afdol nih punya Ultrabook touchscreen tanpa kemampuan 2-in-1 dan tanpa support stylus. Gue sendiri mikir alangkah baiknya aneh dengan harga segini mereka bisa sekalian ngasih form factor 2-in-1 biar lebih wah sebagai perangkat Snapdragon X Elite yang bisa menandingi Microsoft Surface versi Snapdragon. Karena kalau dari desain dan ukuran, pada saat ini pakai laptop Snapdragon hampir nggak ngasih advantage, terlebih masih butuh active cooling alias kipas untuk performa optimal. Sebagai Yoga ukuran 14 inch, laptop berbodi metal premium ini punya beberapa fitur khas seperti quad speaker, 2 diantaranya front firing, webcam Full HD AR dengan Face ID dan kill switch dedicated, tapi sedihnya tidak ada jenis port lain selain 3 port USB 4 40Gbps full function. 1 di kanan dan 2 lagi di kiri yang semuanya bisa dipakai untuk ngecas dan display output. Selama punya USB-C monitor atau USB hub, ini nggak masalah ya karena nggak output ke monitor 4K pun bisa seperti laptop biasa. Oke, bagi yang belum tahu, Windows on ARM itu udah mulai digarap serius oleh Microsoft dan Qualcomm sejak 2019. Dimulai dari Microsoft Surface Pro X yang tapi sayangnya dulu belum banyak aplikasi native, berbekal emulasi aja bahkan untuk aplikasi-aplikasi mendasar macam browser dan Office. Untungnya di 2024 ini, seiring rilisnya Snapdragon X Series yang salah satunya ada di dalam Yoga 7X, Snapdragon X Elite adalah chip flagship laptop Qualcomm yang lalu disusul oleh Snapdragon X Plus di segmen mid-range. Jadi belum ada follow-up entry level sayangnya. Di Yoga 7X, Snapdragon X Elite ditemenin RAM 32GB LPDDR5X terbaik dan SSD M.2 2242 NVMe Gen 4 upgradable 1TB. Power limitnya ada di kisaran 67 watt karena ini desain slim plus adapter juga sebatas 65 watt. Secara benchmark Geekbench, skor CPU-nya comparable dengan MacBook Pro M2 atau secara mengejutkan, di Cinebench 2024, versi ARM actually berhasil ngalahin Intel Core Ultra 7 155H dan Ryzen 7 8845HS. Seperti yang kalian pasti dengar, laptop-laptop dengan Qualcomm Snapdragon X Series berbasis ARM64 ini support fitur AI Microsoft Copilot Plus berkat NPU yang besar, yang mungkin nanti kita bahas lebih dalam di video lain. Fitur seperti Co-Creator, Cutout di CapCut, Windows Studio efek tambahan seperti Eye Contact bisa dijalankan secara efisien berkat NPU powerful yang ada di Snapdragon X Series ini. Oke, lupakan sejenak NPU tadi karena hal terpenting yang kudu dibahas adalah apakah selama pakai laptop ini aplikasi-aplikasi yang gue pakai sehari-hari bisa jalan? Well, untungnya hampir semua aplikasi bawaan Windows masuk Office, Word, PowerPoint, dan OneNote udah jalan secara native di ARM. Jadi lancar jaya ya, nggak ada isu sama sekali. Ini termasuk browser Microsoft Edge dan Google Chrome juga udah jalan native. Jadi untuk orang kerjaannya berkutik di sekitar Office, browser, dan aplikasi ekosistem Microsoft, ini nggak masalah, aman. Masalahnya gue nggak berhenti di situ. Kami di Nerd Reviews juga budak Adobe yang tiap bulan bayar mahal demi bisa nikmatin Premiere Pro, Lightroom, dan Photoshop untuk kerjaan sehari-hari. Oke, meski Lightroom dan Photoshop udah enak banget jalan secara native dan lancar sebagaimana DaVinci Resolve, sayangnya Premiere Pro hingga video ini dibuat belum ada versi native ARM walau Adobe sempet janji bakalan ada. Diperparah, versi paling baru di Creative Cloud masih Premiere Pro 2023 rilis terakhir.
Belum ada updatean 2024 yang membuat gue nggak bisa buka project file yang saat ini biasa dipakai di Premiere Pro 2024. Belum lagi kemungkinan masih banyak plugin Premiere Pro yang ngebug saat jalan di ARM. So, dengan sangat berat hati, gue harus nyatakan bahwa untuk edit video, laptop ini belum sanggup gantiin daily driver yang biasa gue pakai saat edit video dan Reels. Terpaksa sementara kami pakai sampel project file yang lebih sepuh. Kabar baiknya sih jalanin CapCut sekaligus efek-efeknya lancar ya untuk editing footage 4K, dengan mudah bisa di-download di Windows Store. Selama kalian sama budak Adobe punya niatan pindah pakai CapCut atau DaVinci Resolve, ini bisa jadi solusi stopgap sambil nunggu Adobe beresin Premiere Pro buat Windows on ARM. Padahal harusnya nggak sulit ya ngeporting Premiere Pro untuk Apple M Series ke sini berhubung dua-duanya berbasis ARM64. Meanwhile, Blender so far so good, jalan meski nggak sekencang render CPU di Ultrabook Intel dan AMD generasi terbaru. Blender GPU render masih belum support sama sekali, kalah sama IGP Radeon dan Arc saat ini dari segi akselerasi hardware. Oh iya, beralih ke kompatibilitas emulasi game Windows x86 yang semakin oke, kemarin di IG sempat ada yang nanya apakah Dota 2 jalan, so jawabannya adalah jalan, walau belum ideal. Framerate kurang baik sekalipun di settingan fastest resolusi Full HD disertai frame drop sesekali. Saat ini Windows on ARM masalahnya belum support beberapa game-game dengan anti-cheat kernel level macam Valorant, Apex, dan game-game online kompetitif populer lainnya, terutama FPS. Tinggal cek worksonwoa.com untuk cek compatibility. Tapi sebatas info, Counter-Strike 2, Dota 2, dan Overwatch 2 jalan. Game yang sehari-hari gue mainin yaitu Zenless Zone Zero juga bisa dimainin meski tetap ada frame drop seperti Dota 2. Dengan dual fan, untungnya panas terkendali di permukaan keyboard. Saat ini soal game dan aplikasi tinggal nunggu aja ya harusnya. Dalam setahun ke depan kita lihat, kalau Windows dan Qualcomm berhasil menarik user base dan developer support yang semakin besar, sembari optimisasi hardware dan OS. Snapdragon X Series mungkin emang belum support banyak aplikasi, tapi harus diakui juara soal efisiensi power. Di mode battery saver kita bisa dapat 15 jam YouTube playback dari baterai 70Wh, lebih bagus dari rata-rata Ultrabook Intel dan AMD yang cuma kuat 11 jam dan lebih comparable sama MacBook Air M2 dengan daya tahan kurang lebih sama ketika dibandingin MacBook Pro aja. Jelas ini belum sepanjang itu daya tahan baterainya. Untuk usage ringan macam ngetik, browsing, dan Netflixan, gue bisa nggak ngecas seharian. Tapi ya, ketika dipakai kerja berat, misal ngedit video dan main game, habisnya tetap relatif cepet, yaitu sekitar 3 jam. Masalah utamanya menurut kami bukanlah soal Windows on ARM itu masih unusable atau gimana, tapi lebih soal belum adanya segmen entry level perangkat ARM berbasis Windows. Salah satu hal yang penting adalah menggiring sebanyak mungkin orang untuk nyobain Windows on ARM. Dan itu nggak bisa dicapai dengan merilis laptop belasan juta ke atas semata. Ketika orang spend uang 20 jutaan macam Yoga Slim 7X ini, ekspektasinya otomatis pingin semuanya bisa jalan perfect. Sure, kita bisa dapat battery life yang lebih panjang, lebih adem, tapi dengan software support yang belum terlalu mateng, masih hit or miss, untuk bisa rekomen laptop ini ke banyak orang. Di harga dan merek yang sama, kalian bisa nemu Yoga Pro 7 dengan Intel Core Ultra 7, RTX 4050, RAM 32GB, serta layar OLED yang sama bagusnya. Dalam arti lain, 24 juta itu bukan jumlah yang kecil. Kalau mau lebih menang mending, kalian bisa beli tablet Android atau iPad sebagai perangkat kerja berbasis ARM Supermobile, sekaligus laptop Windows x86 yang lumayan mumpuni untuk tugas yang lebih berat. Balik lagi, sekarang kuncinya Qualcomm dan vendor-vendor laptop harus bisa bikin perangkat Windows ARM yang mass market. Biar setidaknya bisa yakinin semakin banyak developer software invest waktu dan resource buat bikin aplikasi mereka jalan secara native dan mulus di ARM kalau usernya mulai banyak. Walau bagaimanapun, Snapdragon X Series tahun ini pencapaian luar biasa. Platform Windows on ARM terbaik dan paling menjanjikan masa depan cerah yang ada hingga saat ini. So, apakah udah saatnya kita memberi kesempatan pada Windows on ARM? Seperti biasa, ini tugas kalian buat mendang-mending. Please like dan share. Gue Mike, stay safe, stay healthy.